Ramadan bukan hanya bulan suci bagi umat Islam. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari lapar dan haus serta menghindari amarah. Ramadan juga bulan suci saat Al-Quran diturunkan. Namun, di bulan suci ini pula pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan berarti bagi umat Islam. Di kanal YouTube Amin Blog Pribadi telah dirangkum peperangan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Apa saja? Perang Badar. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah Hijriah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Namun, semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. 2. Perang Khandak atau Perang Parit. Perang Khandak dikenal juga sebagai Pertempuran Al-Ahzab atau Pertempuran Konfederasi. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah ini adalah perang yang dilakukan dengan taktik membuat parit untuk melindungi Madinah. Perang ini melibatkan 3.000 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan musuh yang terdiri dari Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, dan Bani Murrah. Berdasarkan teknik perang yang diajarkan oleh Salman Al-Farisi, Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit untuk mengecoh musuh hanya dalam waktu 6 hari sebelum musuh tiba. Berkat taktik parit besar yang digali, pihak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslim. Selama 2 minggu, mereka hanya berbalas umpatan tanpa bisa menyeberang. Setelah 25 hari, akhirnya pihak musuh menyerah dan diadili. 3. Penaklukan kota Mekah. Peristiwa penaklukan kota Mekah disebut juga dengan Fathu Makkah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 sesudah Hijriah. Dengan peristiwa ini, Allah menyelamatkan kota Mekah yang awalnya penuh kesyirikan dan kezaliman menjadi kota bernafaskan Islam dengan ruh tauhid dan sunnah. Kota Makkah pun kini menjadi kota dengan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fathu Makkah didasarkan pada dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah. Nabi lantas memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan menyerang Makkah. Sebanyak puluhan ribu pasukan ikut bersama Rasulullah. Sebelum sampai ke Makkah, berbondong-bondong kerabat Nabi menyatakan taubat. Nabi pun menerima taubat mereka, termasuk Abbas, paman beliau bersama keluarganya. Ada pula sepupu Nabi, Ibnul Harith dan Abdullah bin Umayyah, yang dulu permusuhannya sangat keras terhadap Nabi. Rasulullah membagi 2 pasukannya untuk memasuki kota Mekah. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Makkah dari dataran rendah, sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri dan membawa bendera Nabi melalui dataran tinggi. Lalu Nabi Muhammad SAW mengitari Ka'bah dan bertakbir di setiap sudutnya. Dia menyatakan sejak saat itu Makkah menjadi kota suci dan kaum Quraisy dimuliakan oleh Allah. Bersamaan dengan itu, Nabi membaca firman Allah, "Inna fatahna laka fatham mubina," yang artinya, sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fat ayat 1. 4. Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut mungkin tak begitu populer. Perang Ain Jalut merupakan perang besar yang terjadi pada 3 September 1260 Masehi antara orang-orang Muslim Turki dengan bangsa Samanis Mongol. Ini adalah perang-perang dengan kekalahan pertama pasukan Mongol setelah sebelumnya mereka telah menaklukkan negeri-negeri besar lainnya termasuk Cina. Hal ini berawal dari ambisi Jongke Khan, cucu Genghis Khan, untuk menaklukkan Mamluk Mesir. Kutus memimpin Mesir merasa cuit nyalinya karena jumlah pasukan yang sangat besar. Namun, dia menyusun strategi dengan menyembunyikan pasukan di bukit-bukit serta memancing pasukan Mongol dengan pasukan kecil. Wafatnya Mongke Khan di tengah menaklukkan
Wafatnya Mongke Khan di tengah penaklukan pun merupakan pertolongan sendiri dari Allah. Para pemimpin senior pun kembali ke ibu kota Karakorum untuk menghadiri upacara pemakaman sehingga pasukan yang tersisa berkurang separuhnya. Akhirnya, pasukan Kutus pun berhasil mengalahkan pasukan Mongol dengan semangat pertempuran yang menyala-nyala. 5. Perang Tabuk. Perang Tabuk sebenarnya dimulai pada bulan Rajab ke-9 Hijriah. Namun, pada 26 Ramadan Rasulullah baru kembali dari peperangan tersebut setelah memperoleh kemenangan. Sejarah perang Tabuk pun menjadi sejarah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga memimpin langsung perang antara tentara Muslim dan pasukan Bizantium atau Romawi Timur tersebut. Berdasarkan sirah Nabawiyah, ada banyak penyebab yang menyebabkan terjadinya perang Tabuk. Salah satunya adalah munculnya ancaman dari Uqaidir bin Abdul Malik, seorang Nasrani yang juga pemimpin dari daerah Duma. Uqaidir mengancam akan memberontak dengan bantuan dari pasukan Romawi. Namun, oleh Nabi, ancaman ini mampu dibendung dan dipadamkan. Sahabat Khalid bin Walid pun menjadi panglima dalam perang ini. Uqaidir akhirnya kalah dan ditawan.